ya warga News di mana saja Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan untuk terus berkarya, berkreativitas untuk keluarga, bangsa, dan negara. Pada kesempatan kali ini saya masih tetap ingin menyoroti kasus Rempang, ya, karena kasus ini memang sangat menarik untuk dibahas, ya. Tentu saja kita harus melihat peristiwa ini sebagai peristiwa yang sangat memprihatinkan bagi kita sebagai bangsa dan negara. Mengapa? Karena ada warga pribumi, ya, ada orang yang dia lahir di situ, mencari nafkah di situ, ya, sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan kampungnya dijadikan sebagai kampung tua, ya, oleh wali kotanya sendiri, ya. Rempang ini merupakan kampung yang di dalam surat peraturan wali kotanya, ya, perwalinya, dikatakan sebagai kampung yang memang harus dilindungi keberadaannya, ya, kampung yang memang tidak boleh dihilangkan. Mengapa? Karena tentu saja berkaitan dengan sejarah kampung itu sendiri, di mana dahulu para nenek moyang mereka, ya, berjuang dengan segenap jiwa dan raganya mengusir para penjajah, ya. Namun ironisnya hari ini mereka harus diusir dari kampung mereka karena kampung mereka akan dibangun sebuah proyek yang dinamakan oleh pemerintah sebagai Rempang Eco City, ya. Bahkan proyek ini sudah masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional, ya. Tidak ada yang salah dengan rencana pemerintah untuk membangun Rempang Eco City, ya. Namun yang salah adalah ketika warga asli penduduk Rempang harus digusur atau digeser atau direlokasi, ya, sama saja lah itu pengertiannya, ya. Digusur, digeser, direlokasi dari tempat mereka lahir, dari tempat yang diamanatkan oleh nenek moyang mereka harus dijaga, ya. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1 mengatakan bahwa setiap warga negara itu diberikan jaminan. Setiap warga negara dijamin untuk diberikan hak, ya. Setiap warga negara itu diberikan hak untuk memeluk agama apa saja, ya. Itu yang pertama. Silakan untuk beragama Islam, untuk beragama Hindu, untuk beragama Buddha, untuk beragama Kristen, bahkan Konghucu, ya. 5 agama yang dibolehkan di dalam undang-undang kita, ya. Yang artinya yang dimasukkan ke dalam kategori agama oleh negara. Jadi sebenarnya seluruh warga
negara Indonesia termasuk pemerintah harus menjamin hak-hak dasar setiap warga negaranya. Yang pertama adalah hak dalam memeluk agama, ya. Yang kedua, setiap warga negara Indonesia juga mempunyai hak, ya, untuk memilih pendidikan, ya. Artinya mereka mau belajar di mana, itu mereka punya hak untuk memilihnya. Tidak boleh ada siapapun yang melarang setiap warga negara Indonesia untuk belajar di belajar di salah satu pendidikan, ya. Jadi bebas mau di pesantren, mau di sekolah yang umum atau apa, ya, silahkan. Itu adalah hak dasar. Yang ketiga adalah setiap warga negara juga boleh, ya, untuk memilih pekerjaan. Artinya di dalam mencari nafkah tentu saja, ya, untuk hidupnya mereka diberikan hak untuk silakan untuk berdagang, silakan mereka untuk menjadi buruh, silakan mereka untuk menjadi pengusaha dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah setiap warga negara Indonesia juga mempunyai hak untuk tinggal di belahan bumi mana, gitu, ya, seperti itu. Jadi undang-undang dasarnya seperti itu. Jadi sebetulnya hak yang sangat mendasar ketika warga negara Indonesia memilih tinggal di suatu tempat. Bahkan memilih kewarganegaraan pun itu menjadi hak dasar juga. Lalu mengapa negara, gitu kan, atas dasar investasi, atas dasar kepentingan investasi, gitu, kepentingan proyek strategis nasional, gitu, ya, harus menggusur, menggeser, merelokasi warga negara Indonesia asli, bukan keturunan, bukan pendatang, tapi asli memang warga Rempang, bangsa Melayu, suku Melayu yang dulu nenek moyang mereka dengan segenap jiwa raganya berjuang mengusir penjajah. Hari ini mereka, anak cucunya, diusir dari tanah yang dahulu diperjuangkan oleh nenek moyangnya. Sebenarnya hanya itu yang menjadi permasalahan. Kalaulah yang dijadikan Eco City itu adalah bukan 16 kampung tua, ya mungkin tidak akan terjadi penolakan besar-besaran oleh warga Rempang, ya, karena mereka sebenarnya bukan menolak rencana pemerintah, tapi menolak untuk digeser, digusur atau dipindah, ya. Apalagi ternyata, ya, ternyata nih warga Rempang itu baru direncanakan akan dibangunkan rumah, gitu kan, dengan tipe 45, gitu, ya. Ini baru akan direncanakan, ya, artinya rumahnya belum ada, gitu, belum disiapkan rumahnya. Jadi untuk sementara mereka akan direlokasi ke rumah susun. Ya tentu saja panik. Biasa mereka bercengkrama dengan alam, ya, tinggal di kampung yang asri, gitu kan, menghadap ke pantai, menghadap ke kebun halaman luas, tinggal di rumah susunnya panik. Rumah yang dijanjikan baru sedang
kerjakan. Baru sedang dibuka lahannya, hutannya baru dibuka. Bahkan informasi terakhir saat ini pekerjaan atau pengerjaan pembukaan lahan untuk perumahan 17.000 kakak, sekitar 7.000 sampai 10.000 kakak warga Rempang itu dihentikan, gitu ya. Seperti itu. Mungkin betul apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa komunikasi yang tidak baik kepada masyarakat, ya. Hal itu bisa dilihat dari statement Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa siapa yang menghalangi investor, menghalangi investasi, maka akan dibulldozer. Saya tidak akan rela melihat kalau bahkan Panglima TNI juga ikut-ikutan langkah, ya. Perempuan yang ada sama saya pasti bulldozer. Mengatakan bahwa saya mempertaruhkan warga yang baik ini tidak boleh buta dipiting, ya, walaupun buta itu kan warga negara Indonesia. Saya garis bawah. Kalimat dipiting itu kan sepertinya arogansi sekali, gitu ya. Ini bukan pekerjaan baru hari ini. Walaupun itu sudah minta maaf, ya. Sudah berjalan selama Alhamdulillah, kita ya, rawat untuk sampai pada Luhut Binsar Panjaitan maupun TNI, Panglima TNI sudah meminta maaf, katakanlah mengakui bahwa itu adalah kalimat pernyataan yang salah. Dengan kewenangan saya itu untuk membuat saya sampaikan rasa ya salut lah, ya, salut. Tapi kalau begitu, kalau salah ya minta maaf lah, ya. Mengapa? Karena yang Anda akan piting, yang akan Anda bulldozer adalah rakyat Indonesia yang selama ini tentu saja berkontribusi kepada negara kita, kepada negara Indonesia, ya. Jadi negara ini dibiayai oleh rakyat. Seluruh pejabat negara dari RT katakanlah, ya, sampai kepada presiden itu dibiayai oleh rakyat Indonesia. Seragam yang kalian kenakan itu dibeli oleh uang rakyat. Sepatu yang kalian kenakan juga dibeli oleh uang rakyat. Jadi tak elok ketika seorang pejabat negara mengeluarkan statement yang arogan, ya, dengan kalimat piting atau bulldozer. Semoga ini menjadi pelajaran bagi para pejabat kita untuk memilih narasi statement yang santun, boleh tegas, memang ya harus tegas dan negara harus tegas, tapi tidak boleh arogan, ya, karena bagaimanapun yang dihadapi adalah rakyat Indonesia, bukan penjajah, juga bukan pendatang. Ya, mereka adalah rakyat Indonesia yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sana, beranak pinak di sana, mempunyai kenangan di sana, mempunyai sejarah di sana. Maka tak mudah memang untuk memberikan atau membujuk. Yang seharusnya justru membujuk lah, bukan mengancam. Yang ada justru membujuk bagaimana mereka mau merelakan kampung mereka dihilangkan. Kan itu sebetulnya yang harus dibangun, bukan justru menunjukkan arogansi kekuasaan. Maka wajar ketika ada tokoh yang memprotes keras, ya, Muhammadiyah memprotes keras, NU juga memprotes keras. Lembaga dan Melayu Kepulauan Riau tentang masyarakat Melayu Rempang nomor 1 Lam Kepri. Tidak manusiawi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil musyawarah pengurus Lembaga dan Melayu Kepulauan Riau pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 Miladiah bersamaan dengan 22 Syawal 1441 Hijriah di kantor Lembaga dan Melayu Riau
di Tanjung Pinang. 1. Lembaga Melayu Riau sebagai payung negeri mendukung sepenuhnya program pemerintah untuk pembangunan di segala bidang baik di pusat maupun di daerah. 2. Batalkan rencana relokasi 16 kampung tua masyarakat Melayu yang ada di Pulau Rempang dan Pulau Galang. 3. Membebaskan seluruh masyarakat yang ditahan akibat peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 September 2023. 4. Lembaga Melayu Riau mengutuk keras tindakan represif, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh tim gabungan terhadap masyarakat Pulau Rempang dan Pulau Galang yang terjadi pada tanggal 7 dan 8 September 2023 sehingga masyarakat mengalami cedera, trauma, dan kerugian materi. Mendengar apa yang diperintah oleh 5. Mendesak Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, DPR RI, DPD RI, Gubernur, DPRD Kepri, Kapolda, DPRD Kota Batam, Wali Kota Batam, BP Batam, dan semua stakeholder terkait menghentikan segala tindakan kekerasan. 6. Mendesak pemerintah membuat kesepakatan tertulis dengan masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan Pulau Galang terkait dampak rangka pendek dan rangka panjang dari proyek strategis nasional di Pulau Rempang dan Pulau Galang. Lembaga Melayu Riau Ketua Datuk Sri Utama Haji Razak, Sekretaris Datuk Haji Raja Habib Kesim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.